Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini, materi yang kita akan pelajari yaitu adalah satu, faktor prima dan faktorisasi prima. Yang kedua yaitu kelipatan persekutuan kecil atau KPK. Yang ketiga adalah faktor persekutuan besar atau FPB. Yang pertama yaitu adalah menentukan faktor prima dan faktorisasi prima. Contoh, tentukan faktor dari 12. Nah, kalau menentukan faktor dari 12, kita membuat kotak saja. Ya. Oke, jadi 12 1 sama 12. Kenapa? Karena 1 kali 12 itu sama dengan 12. Terus berapa lagi? 2. Itu 2 sama 6. Jadi 2 kali 6 12. Lanjut, itu 3. 3 kali 4. Nah, terus berikutnya 4 kali 3, tapi sudah ada, maka sudah selesai. Maka faktor dari 12 yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Contoh, tentukan faktor prima dari 12. Nah, di sini faktor prima, kalau tadi faktor dari. Nah, berbeda ya. Nah, faktor prima dari 12 kita caranya yaitu dengan mencari faktorisasi. Itu 12 dibagi bilangan prima terkecil yaitu 2, hasilnya adalah 6, dan 6 dibagi 2 yaitu hasilnya adalah 3. Nah, karena 3 adalah bilangan prima, maka sudah selesai. Maka faktor prima dari 12 yaitu adalah 2 dan 3. Kenapa 2-nya ditulis 1? Karena sama, cukup ditulis 1. Yang ketiga yaitu contoh tentukan faktorisasi dari 12. Nah, faktorisasi 12 tadi sudah difaktorkan pakai faktorisasi. Maka faktorisasi dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Nah, 2 kali 2 kali 3, karena 2-nya ada 2, maka ditulis 2 pangkat 2 kali 3. Jadi, faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Yang kedua, yaitu menentukan kelipatan persekutuan kecil atau KPK. Langsung saja ke contoh, tentukan KPK dari 6, 8, dan 4. Kita jawab. Cara 1 dengan mencari kelipatannya. Nah, nanti di sini akan Bapak sampaikan 3 cara, nanti kalian boleh pilih mana cara yang paling mudah menurut kalian. Nah, cara yang pertama yaitu dengan mencari kelipatan. Kelipatan dari 6 yaitu adalah 6, 12, 18, 24. Kelipatan dari 8 yaitu 8, 16, 24, 32. Dan kelipatan 4 yaitu adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Nah, ternyata dari ketiga angka tersebut ada kelipatan yang sama, yaitu adalah kelipatan 24. Nah, maka KPK dari 6, 8, dan 4 adalah 24. Cara yang kedua yaitu dengan pohon faktor. Kita faktorisasikan, yaitu 6. 6 bagi 2. Hasilnya 3. Karena 3 adalah bilangan prima, maka selesai. 8. 8 bagi 2, hasilnya adalah 4. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Nah, karena 2 bilangan prima, maka selesai. Kita lanjutkan angka yang ketiga, yaitu adalah 4. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Kita tuliskan 6, berarti 2 kali 3. Sedangkan 8, 2 kali 2 kali 2, sama dengan 2 pangkat 3. Sedangkan 4 yaitu 2 kali 2, sama dengan 2 pangkat 2. KPK itu adalah syaratnya semua pangkat terbesar. Maksudnya apa?
semua. Di situ ada angka 2 dan angka 3. Karena tidak ada angka lain, cuma hanya 2 sama 3. Kita tuliskan aja 2 sama 3. Nah, pangkat terbesar itu maksudnya apa? Nah, dari 2 pangkat terbesarnya berapa? Yaitu 2 pangkat 3. Kita tulis pangkatnya 2 pangkat 3. Sedangkan 3 pangkat terbesarnya adalah 1. Oh, udah tulis aja kali 3. Maka KPK 6, 8, dan 4 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Atau sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. Yaitu hasilnya adalah 8 kali 3. Yaitu sama dengan 24. Cara yang ketiga dengan pembagian bersusun hingga hasil bagi semua bilangan adalah 1. Kita tuliskan bilangan yang pertama adalah 6, 8, 4. Kita bagi, yaitu bilangan prima terkecil, yaitu adalah bagi 2. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, karena di sini masih ada yang bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi. Ya. 3 bagi 2 tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita tulis tetap, yaitu tetap 3. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Karena masih ada yang bisa dibagi 2, kita bagi lagi 2. 3 bagi 2 tidak bisa, berarti tetap 3. 2 bagi 2 hasilnya 1. 1 bagi 2 tidak bisa, maka tetap 1. Nah, karena sudah tidak ada yang bisa dibagi 2, maka kita naik bilangan prima berikutnya, yaitu adalah bagi 3. 3 bagi 3 adalah 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, berarti tetap 1. 1 bagi 3 tidak bisa, berarti tetap 1. Nah, karena di sini sudah selesai semua atau sudah 1 semua, maka KPK dari 6, 8, dan 4 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Dari mana? Yang berwarna hijau, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Yang ketiga, yaitu menentukan faktor persekutuan besar atau FPB. Langsung saja contoh, tentukan FPB dari 4, 6, dan 8. Kita jawab. Di sini akan Bapak sampaikan 3 cara. Silahkan kalian pilih mana yang paling mudah. Yang pertama yaitu menentukan faktor. Faktor dari 4, 1 dan 4. Kemudian 2 sama 2. Kenapa? 1 kali 4 sama dengan 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, faktor dari 6 yaitu 1 sama 6. 2 sama 3. Nah, faktor dari 8 yaitu 1 sama 8, 2 sama 4. Nah, jadi faktor dari 4 yaitu 1, 2, 4. Walaupun di situ 2-nya ada 2, tetap kita tulis 1. Kemudian faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Sedangkan faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, dari sini ternyata ada faktor yang sama, yaitu angka 2. Nah, ini sama nih. Nah, maka FPB dari 4, 6, 8 adalah 2. Cara yang kedua yaitu dengan faktorisasi. Kita faktorisasikan 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. 8 bagi 2 hasilnya 4, bagi 2 lagi hasilnya 2. Nah, untuk yang 4 kita bagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, kita faktorisasikan 6 itu sama dengan 2 kali 3. Sedangkan 8 adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Sedangkan 4 adalah 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2.
Syarat untuk FEB yaitu adalah sama pangkat terkecil yang sama, berarti yang ada di 6, ada di 8, ada di 4, yaitu adalah berapa? 2. Nah, pangkat terkecilnya 2 pangkat 1, maka kita pangkatnya berarti 1. Kita tidak usah tulis kalau pangkatnya 1, maka FEB dari 4, 6, dan 8 adalah 2. Cara yang ketiga yaitu pembagian bersusun hingga hasil bagi semua bilangan adalah 1. Nah, kita tuliskan 6, 8, 4. Kita bagi 2, ya, 6 bagi 2 hasilnya 3, 8 bagi 2 hasilnya 4, 4 bagi 2 hasilnya 2. Nah, karena di sini bisa dibagi 2 seluruhnya, maka sebelah kiri kita tuliskan angka 2. Jadi mengikuti angka yang sebelah kanan. Misalkan sebelah kanan 3, ya sebelah kirinya kita tulis 3. Sebelah kanannya 5, kita tuliskan sebelah kiri 5. Dan kita lanjut, kita bagi, yaitu bagi 2. Karena masih ada yang bisa dibagi 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tulis tetap 3. 4 bagi 2, yaitu hasilnya 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Karena di sini ada yang tidak bisa dibagi 2, yaitu 3, maka kita sebelah kiri kasih tanda silang. Kemudian kita bagi lagi, yaitu bagi 2 lagi, karena masih ada yang bisa dibagi 2. Nah, 3 dibagi 2 tidak bisa, tetap 3. 2 bagi 2 1, 1 bagi 2 tidak bisa, berarti tetap 1. Nah, karena ada yang tidak bisa dibagi 2, maka sebelah kiri kita kasih apa tadi? Tanda silang. Kemudian kita bagi lagi. Nah, karena sudah tidak ada yang bisa dibagi 2, maka kita bilangan prima berikutnya adalah 3. Maka kita bagi 3. Nah, 3 bagi 3 1, 1 bagi 3 tidak bisa, berarti tetap 1. 1 bagi 3 tidak bisa, berarti tetap 1. Karena ada yang tidak bisa dibagi 3, maka kita kasih tanda silang. Nah, jadi KPK-nya yaitu adalah 2, yaitu dengan apa? Melihat yang berwarna ungu, ya. Di warna ungu itu hanya ada angka 2. Maka KPK dari 4, 6, dan 8 adalah 2. Terima kasih, mudah-mudahan penjelasan dari Bapak bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.